takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, saat ini kita mau mulai ibadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Mari setiap teman-teman Bapak Ibu boleh langsung siapkan televisi atau handphonenya untuk menyaksikan di sosmed GKKD Jakarta Utara. Dan jangan lupa saksikan sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir ada giveaway yang luar biasa menarik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kita bisa lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, mendengar isi firman Tuhan, dan kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, mari kita memulai, kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Setiap kita, Bapak Ibu teman-teman, kita arahkan hati kita pandang Dia, kita lihat kebaikannya Tuhan, kemuliaannya yang nyata dalam hidup kita. Yes God, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami ingin tetap berada dalam sisi-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes God. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Jesus.
kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami dimerdekakan oleh setiap firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, saatnya kita mau mendengarkan kesaksian dari saudari kita. Kami persilakan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Nama saya Tiara. Saya dari melayani di Youth. Saya seorang karyawan swasta. Nah, saya mau membagikan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan yang besar banget yang terjadi dalam hidup saya. Jadi di pekerjaan saya, setiap tahunnya setiap karyawan akan menerima bonus tahunan yang sudah 1 tahun bekerja, dan saya sudah bekerja sekitar 2 tahun di tempat kerja saya. Dan kita gak ada yang pernah tahu berapa besar bonus yang atasan kasih ke anak buahnya. Tapi saya ngerasa bahwa Tuhan tuh apa yang saya gak pikirkan, apa yang saya gak pikir akan, saya bahkan pikir saya gak layak terima sebanyak itu, uang sebanyak itu, tapi Tuhan tetap kasih gitu. Tuhan tetap kasih yang terbaik. Tuhan tetap tunjukin bahwa dia tuh setia, dia tuh Allah yang ya luar biasa. Maksudnya dia bisa ngerjain apapun, dia bisa kasih banyak hal sama saya sendiri gitu, sama saya gitu. Jadi pas saya terima gitu nominalnya segini, saya cuman kaget dan saya cuman bersyukur bahwa wow, Tuhan baik banget ya, ternyata Tuhan selalu baik dan terus baik gitu. Kalau Tuhan bisa bekerja sebegitu dahsyat buat hidup saya percaya juga bahwa ya Tuhan pasti bekerja lah buat hidup kalian semua. Pasti Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Apa yang saya dapat mungkin gak seberapa dengan apa yang Tuhan akan kasih sama teman-teman semuanya. Itu aja sih paling. Terus percaya dengan janjinya Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan setiap hari, terus percaya bahwa ya Tuhan yang setia, Tuhan yang baik gitu setiap harinya. Itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Itulah Tuhan kita ya, Bapak Ibu teman-teman. Dia yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan di luar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Yes. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita. Dialah Tuhan yang sanggup dan mampu menyediakan apa yang kita perlu. Bahkan firman Tuhan bilang dalam Mazmur 56 ayat 3 berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan itulah yang kami rasakan saat ini Tuhan. Mungkin kau melihat apa yang terjadi dalam dunia ini Tuhan saat ini. Tapi kami percaya di dalam ketakutan kami ini sedang percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kami untuk kami berkoneksi sama Engkau. Untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat menyaksikan dan merasakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia buat setiap kami. Engkau mulia Tuhan. Yes God.
ketenangan dalam jiwa kami Tuhan. Kami tenang, kami aman Tuhan. Kami tidak takut, bahkan kami tidak khawatir Tuhan. Sebab Engkau setia, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang berperang lebih dulu di depan kami, melawan setiap hal yang mencobai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Oh God, thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu pada setiap kami. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Yes Lord, Kau mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang setia, Kau yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Allah, sungguh baik, sungguh nyata kasih-Mu buat setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap isi hati-Mu itu akan sangat menguatkan setiap kami, membebaskan setiap kami dari setiap khawatir dan takut Tuhan. Kami mau terus berseru dan berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi benih yang terus tertanam di dalam setiap hati kami dan akan terus berbuah Tuhan dalam dunia kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu, berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Waduh, hari ini kita mulai start ibadah online GKKD Jakarta Utara. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Ya teman-teman, hari ini kita mulai start ibadah online dan oh ya, saya mau ini kayaknya yang melayani hari ini haus ya. Jadi saya sambil memperkenalkan mereka juga, saya kasih mereka minum ya. Ya, Sari ambilin dong, ambilin. Ya, jangan biar Bang Robi yang kasih. Oke, kita hari ini juga melayani bersama-sama dengan ada Bang Ritsi di gitar. Halo, say hello dong Bang Ritsi. Kasih Bang Ritsi Sari. Ya. Hari ini kita juga ada Bang Boy di kahun ya. Tadi Bang Ritsi di gitar, Bang Boy kahun. Hari ini Bang Boy ganteng sekali loh. Wah, keren ya, pakai jaket ya. Ada beberapa yang pinjam sih sebenarnya karena nggak bercanda. Hari ini juga ada keyboardis kita yang super keren yang melayani Tuhan. Ada Ciko, awas saya minum dulu dong. Dan hari ini formalitas doang nih. Dan hari ini kita perdana kita ibadah online. Ada Kasari yang jadi WL worship leader sih. Waduh, puji Tuhan Kasari. Silakan teman-teman minum, saya juga mau minum nih. Teman-teman, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Ayo teman-teman boleh minum karena haus tadi pelayanan ya, melayani itu. Saya minum dikit ya, bentar ya. Teman-teman, hari ini kita ibadah online. Yang pertama nih, perdana GKKD Jakarta Utara. Dan nanti kita akan buat ibadah online seminggu 3 kali. Hari Minggu nanti juga di pengumuman akan disampaikan lagi. Cuman saya mau ulang lagi, akan ada hari Minggu kita ibadah online bersama-sama GKKD Jakarta.
jemaat se-GKKD Jakarta, bahkan dari Batam juga ikut, dari Tangerang, dari yang lain juga mau ikutan ya, ibadah streaming juga di hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Lalu kita juga akan ibadah nanti, kan hari ini hari Rabu kita live, tapi nanti mulai minggu depan kita akan buat di hari Selasa ya. Jadi Selasa dan hari Kamis GKKD Jakarta Utara juga akan ibadah online ya, setiap jam 7.30 malam, dan selalu akan ada giveaway ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga terberkati dengan ibadah online kita. Nah teman-teman, kenapa sih kita buat ibadah online? Karena kita tahu hari-hari ini ya sedang ada wabah virus corona di mana-mana. Jadi teman-teman, satu kali Tuhan bicara dalam hati saya, kita tuh suka dapat pesan ya, berita kematian, berita orang kena virus corona, kita jadi takut keluar. Jadi yang hari-hari ini sedang dilakukan sama iblis dan kerajaannya adalah menyebar berita kematian, berita ketakutan. Lalu satu kali saya berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan bicara dalam hati saya, kamu gereja Tuhan harus menyebarkan berita kehidupan, ya kan? Karena udah banyak nih berita kematian, dan kamu harus sebarkan berita kehidupan, kamu harus sebarkan berita firman Tuhan. Maka itu kita buat sampai 2-3 kali ibadah online untuk menguatkan umat Tuhan. Karena hari ini kita dengar tuh berita ya, bahkan ada anak Tuhan juga yang jadi korban. Aduh gimana nih, apa bedanya ikut Tuhan atau gak ikut Tuhan? Teman-teman ya, kalau kita lihat kenyataannya memang seperti itu. Tapi kita mesti lihat lagi firman Tuhan. Makanya tema hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah krisis. Ya, ayo bilang dong, teman-teman bilang jangan krisis ya, jangan krisis ya. Jangan krisis ya. Oh iya, satu lagi, ini ada kameramennya nih, ada Tiara ya, tadi kesaksian juga ya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dan buat Tiara ya. Thank you Tiara, sangat memberkati. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang pengharapan, miliki pengharapan di tengah-tengah krisis. Yuk kita buka firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Saudara sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Weh, gimana? Cuman saya gimana dengarnya teman-teman yang di rumah ya? Karena biasa khotbah di ibadah offline nih ya. Jadi hari ini di ibadah online nih ya. Teman-teman, Ibrani 6 ayat 19 bilang begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya mau bagiin hari ini kenapa punya pengharapan itu menjadi aman buat jiwa kita. Teman-teman, Alkitab berkata pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh yang kuat, bahasa Inggrisnya kuat itu strong. Strong itu artinya ya kuat itu strong. Dan ada satu lagi namanya firm. Strong itu kuat, firm itu teguh, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Kalau kita punya pengharapan. Dan Alkitab berkata juga dalam Roma 5, pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapannya dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau dulu zaman perjanjian lama ada namanya bait Allah. Lalu ada pelataran, ada halaman, ada pelataran, lalu ada ruang suci, ada ruang maha suci. Jadi pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di belakang tabir itu adalah ruang maha suci di mana Tuhan hadir di perjanjian lama. Artinya pengharapan kita, kalau kita berharap, pengharapan kita tuh nyampe kepada Tuhan. Dan kalau nyampe ke Tuhan, maka Tuhan pasti jawab. Jadi pengharapan itu memang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu aman kalau kita berharap kepada Kristus. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Gitu. Ya kalau kita berharap ya, uang ada ya, makanan ada, kebutuhan ada. Ya pengharapan kita sih aman-aman aja. Tapi saat-saat ini mungkin gimana punya pengharapan di tengah-tengah krisis? Semua orang pada ketakutan. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan sama teman-teman, musuh daripada pengharapan itu adalah ketakutan. Ya kan? Kalau teman-teman takut, teman-teman nggak mau berharap. Ada saya dengar nih, orang bilang begini, kamu pengharapannya apa? Nggak usah lah punya pengharapan tinggi-tinggi bang, dia bilang gitu. Nggak usah punya pengharapan jauh-jauh lah bang, nanti gagal juga. Dia takut gagal. Kemarin udah coba tapi gagal juga. Dia udah coba dan gagal. Akhirnya orang gak berani punya pengharapan.
gitu kan, gitu. Misal dulu Bang Ritsi dulu nih, deketin Kak Sari. Kalau dia takut, bang kemarin aja gua waktu coba deketin, tahu-tahu dicuekin. Akhirnya nggak punya pengharapan gitu ya. Akhirnya dia ngerasa PHP gitu, pengharapan. Apa PHP itu? Pemberi harapan palsu gitu ya. Ternyata Kak Sarinya bukan PHP, ternyata jadian mereka beneran. Pasti loh, pemberi harapan pasti. Akhirnya mereka sudah menikah tahun lalu. Kalau mau PDKT, takut nanti ditolak, takut akhirnya nggak berani, takut. Orang kalau takut akhirnya nggak punya pengharapan. Makanya orang tuh kalau nggak punya pengharapan, hidupnya gitu-gitu aja, stuck. Orang kalau nggak punya pengharapan, maka dia nggak punya sesuatu yang dia bisa semangat. Dan salah satu musuh ya, yang pertama musuh, poin pertama, saya nggak lama hari ini, guys, nggak seperti biasanya di khotbah. Pertama, musuh daripada pengharapan adalah ketakutan. Hari ini orang dibuat semuanya nggak punya pengharapan, karena mereka takut. Hari ini semua orang dibuat takut, sehingga mereka nggak punya pengharapan lagi sama Tuhan. Kalau kita udah nggak punya pengharapan sama Tuhan, apa yang kita bisa lakukan dalam hidup saudara sebagai anak Tuhan? Maka itu teman-teman, kita mau belajar hari ini bagaimana berharap di tengah-tengah krisis. Kalau berharap di tengah-tengah kenyamanan, ya oke lah, segala sesuatunya pengharapan kita dijawab. Tapi kalau di tengah-tengah krisis gimana? Ini kita mau belajar. Kita buka sama-sama Mazmur 56. Kita mau belajar tentang Daud. Mazmur 56 ayat 3. Mazmur 56 ayat 3. Nanti lanjut yang keempat, tapi kita belajar ayat yang ketiga dulu. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Pas banget ya. Tadi Kak Sari WL juga sampai ini nih ya. Mazmur 56 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, Bapak Ibu, teman-teman, Daud juga takut. Saya mau bagiin sama setiap kita, adalah manusiawi kalau kita takut. Bilang kanan kirinya, ayo ngomong-ngomong. Gak apa-apa takut, gak apa-apa takut ya. Gak apa-apa takut ya. Adalah manusiawi takut. It's okay if you afraid. It's okay kalau kamu takut. Tapi it's not okay if you afraid all the time. Oke kalau kamu takut. Tapi enggak oke kalau kamu takut sepanjang waktu. Setiap saat, setiap waktu ada yang salah di hidup kamu. Ada yang salah yang mendrive kamu. Kenapa kok kamu jadi takut? Bikin ini jadi takut, bikin itu takut. Kita juga hari-hari ini lagi di tengah-tengah wabah coronavirus. Semua orang pada takut. Takut keluar, takut ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa juga, itu arahan pemerintah. Tapi poinnya, jangan jadikan itu ketakutan. Karena kalau itu jadi ketakutan, tidak akan memunculkan iman, saudara. Amin. Ya, tidak akan memunculkan pengharapan. Jadi gimana poinnya? Poinnya adalah it's okay kalau kita takut, tapi jangan jadi takut sepanjang waktu. Karena manusiawi untuk takut. Daud juga takut. Dan saya mau bagiin, musuh daripada pengharapan adalah ketakutan. Yuk kita belajar satu firman Tuhan. Bukan satu firman Tuhan, ini agak banyak nih, cerita tentang Gideon nih, Gideon. Di Hakim-Hakim 7 ya. Singkat aja ya, kalau saya bahas semuanya nanti panjang nih saudara ya. Tahu kan? Oh enggak ya, jangan dibahas lah. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 ya. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9. Lalu lanjut nanti ke ayat-ayat berikutnya saya akan lanjut ya. Hakim-Hakim 7 ayat ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura. Ini bukan pura-pura ya saudara. Ini namanya Pura. Bujangmu, itu bujangnya Gideon. Ke perkemahan itu. Jadi gini, saya kasih tahu latar belakangnya. Ya, latar belakangnya adalah bangsa Israel dikepung oleh orang-orang Midian. Ya, dikepung oleh orang-orang Midian. Bangsa Israel dikepung sama orang-orang Midian. Dan mereka ketakutan. Orang Israel karena ketakutan nggak bisa buat apa-apa. Itulah yang terjadi kalau takut.
Nah kalau kita ketakutan, kita nggak punya pengharapan. Mereka di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak punya pengharapan. Saya nggak bilang teman-teman untuk keluar sana, ini segala macam. Bukan begitu. Maksud saya gini, kita jangan menjadi takut akan hal ini. Tetap punya pengharapan, tetap punya iman. Jangan seperti orang Israel pada waktu itu dikepung dan menjadi ketakutan. Bangsa Midian ini banyak, sampai nanti saya kasih tahu. Mereka berkemah saking banyaknya orang tuh, tidak terhitung katanya. Kemahnya tuh banyak sekali, tidak terhitung unta bahkan ternak-ternaknya. Dikepung sama orang Midian. Orang Israel ketakutan. Ada satu orang namanya Gideon. Gideon ini ngirik gandum di tempat pengirikan anggur. Saudara, kita tuh sama kayak lagi kita sama kayak lagi main HP di toilet. Ya nggak? Kenapa? Karena takut ketahuan sama mama, sama papa, sama pasangan lagi ngapain main HP-nya, ya kan? Jangan-jangan lagi ngechat gebetan, lagi apa segala. Jadi karena ketakutan kayak gitu. Jadi si Gideon ini ngirik ya gandum di pengirikan anggur di tempat ada beberapa alat yang cocok, ada beberapa yang nggak cocok. Artinya dia nggak berani mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Kenapa? Karena itu dekat sama musuh. Jadi dia takut. Dia mengirik gandum di tempat yang salah karena dia lagi ngapain? Dia lagi ngumpet, Bapak Ibu dan teman-teman saudara semua. Dia ketakutan. Tapi Tuhan datang sama Gideon. Lalu Tuhan bilang gini, hai kamu pahlawan yang gagah perkasa. Di ayat-ayat sebelumnya, teman-teman nanti baca, Bapak Ibu saudara semua baca. Di ayat sebelumnya, tetapi Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, hai kamu pahlawan yang gagah perkasa. Singkat cerita, Gideon gak yakin, tapi Tuhan bilang kamu tuh pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Tuhan kasih tanda bahwa dia adalah pemimpin, bahwa Gideon adalah pemimpin yang boleh dipakai sama Tuhan. Dan singkat cerita aja, tandanya semua digenapi. Gideon yang minta tanda itu dan Tuhan beri tandanya. Semua mukjizat aneh-aneh yang diminta Gideon dijawab sama Tuhan, dan akhirnya Gideon tidak menjadi takut lagi. Lalu Tuhan suruh Gideon kumpulin orang Israel. Orang Israel pada waktu itu mungkin ada berapa ya? Ada sekitar 33.000 dicatat di Alkitab. Ada sekitar 33.000. Lalu Tuhan bilang kumpulkan mereka semua. Kalau mereka mau maju berperang, Tuhan bilang begini sama Gideon. Syaratnya Gideon, jangan ada yang takut. Nah ini dia. Tuhan pakai orang yang gak takut. Kalau kamu dipenuhi rasa takut, maka kamu sulit mau dipakai sama Tuhan. Karena takut, nah ini perhatiin. Karena takut, karena ketakutan dengan iman, dengan pengharapan tidak bisa berjalan bersama-sama. Saudara harus memilih. Kalau saudara takut, maka saudara tidak akan punya pengharapan, saudara tidak akan punya iman. Tapi kalau saudara memilih untuk tidak takut dan memiliki pengharapan dan memiliki iman, maka ketakutan akan menyingkir. Amin. Amin. Ayo bilang dong, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya kan? Jadi Bapak Ibu dan teman-teman miliki pengharapan. Gideon bilang begini, Tuhan bilang begini sama Gideon. Kalau takut pulang. Akhirnya Gideon bilang gini, semua yang takut berperang pulang. Sisa 10.000 orang. Singkat cerita, Tuhan bikin cara bagaimana 10.000 orang itu akhirnya diuji sisa 300 orang. Bayangin 300 orang mesti melawan 300.000 pasukan Midian. Ya, 300.000. Ya, musuh-musuh tentara Midian itu musuh-musuhnya Israel 300.000 melawan hanya 300 orang. Nah, sampailah di ayat ini. 300 orang ini kepilih dan Tuhan bilang begini. Tuhan memastikan lagi sama 300 orang ini dan Gideon. Ayat yang ke-10 bilang begini. Tuhan pastikan, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Tuhan pastikan lagi Gideon dengan 300 orang ini, jangan takut. Tuhan bikin cara lagi, kalau kamu takut, ayo kamu turun. Ngapain turun? Dengar informasi. Bahwa yang takut itu harusnya jangan 300, jangan Gideon dengan 300 prajurit. Yang takut itu harusnya ada tentara Midian. Tuhan juga pakai ketakutan untuk mengalahkan orang Midian. Gimana caranya? Yuk kita lihat firman Tuhan. Yuk. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 11.
Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Ya, jadi maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian. Jadi Tuhan mau pakai orang yang berani untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, ya, jadi bukan orang Midian saja, ada juga orang Amalek, dan semua orang itu dari sebelah timur itu bergelimpangan, banyaknya bergelimpangan. Bayangin 300.000 bikin camping, saudara, itu di mana muatnya gitu ya? Di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Gimana nggak takut orang Israel? Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya. Ada tentara Midian dan Amalek menceritakan mimpi kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Bayangin teman-teman, ada 300.000 bergelimpangan semua pasukan Midian dan Amalek. Tuhan pastikan, tapi kalau kamu takut juga turun. Waktu Gideon turun bersama dengan bujangnya namanya Purah, mereka mendengar ada satu tentara Midian dan Amalek, ya, itu dapat mimpi. Katanya gini, ada satu adonan, ya, keping jelai roti gede dari bukit, guling-gulingan jatuh menimpa tentara kita, menimpa kemah kita, dan kita dibongkar bangkirkannya. Nggak tahu gimana ya teman-teman, nggak tahu gimana. Akhirnya cerita negatif ini digosipin, ya, bilang karena makanya jangan gosip ya. Apalagi gosip firman Tuhan aja lah gitu ya. Akhirnya gosip itu mimpi, padahal cuma mimpi dari satu orang. Ya nggak tahu, mungkin karena gosip itu masuk infotainment, masuk Facebook, masuk Twitter gitu ya. Akhirnya 300.000 orang itu mendengar semua cerita tentang mimpi satu orang Midian. Akhirnya ada rumor-rumor ketakutan di tengah-tengah tentara Midian dan Amalek bahwa itulah pedang Gideon bin Yoas. Luar biasa. Semua orang jadi ketakutan. 300.000 melawan 300 orang. Kalah 300.000-nya nanti di ujung hanya karena mereka ketakutan. Dan teman-teman tahu nggak? Gideon maju berperang. Gideon membekali 300 prajuritnya hanya dengan yang pertama sangkakala. Bayangin, mau maju atau mau ngeband nih, ya nggak? Ke depan ngapain? Perang. Bawa apa? Bawa trompet. Ya kan lucu. Bawa trompet. Lalu yang kedua ngapain? Bawa buyung, bawa kendi. Ya, bawa apa namanya? Kendi itu kalau kita minum, bawa teko. Mau maju perang, bawa trompet, bawa teko gitu ya. Teko atau kendi dari tanah liat gitu. Ini mau ngapain kita? Bro, mau kemana? Mau perang. Mana pedangnya? Ini trompet gitu. Mana tamengnya? Ini kuli. Ya kan? Apa kuli? Apa kuali? Apa namanya? Kendi ya, kendi pokoknya gitu. Jadi aneh kan? Lucu ya. Tapi itulah Tuhan, saudara. Akhirnya mereka berperang dengan sangkakala, dengan buyung. Sebelum mereka berperang, mereka dibagi 3. Dan waktu mereka maju berperang, mereka berteriak, meniup sangkakala dan menginjak kulinya seperti kertak dan seperti pasukan kuda yang banyak gitu ya. Dan akhirnya orang-orang di ujung gitu ya, akhirnya orang-orang Midian dan Amalek pada ketakutan ngambil pedang sambil bunuh-bunuhan. Tapi mereka panik, ketakutan. Nah, makanya itu pemerintah juga bilang jangan panik. Hari-hari ini kita tuh jangan panik, tetap rest, tenang ya. Bilang karena tenang ya, tenang. Cicilan mobil tenang ya, tenang. Cicilan motor tenang ya bang. Uang masak ya tenang ya ibu-ibu.
Tenang bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain sih. Tapi buat hati kita jadi tenang. Tenang, kalau kamu tenang, kamu bisa percaya sama Tuhan. Kamu jangan panik. Karena kepanikan tidak memberi kita pengharapan, tidak membuat kita percaya beriman sama Tuhan. Tuhan memakai ketakutan di tengah-tengah orang Amalek dan Midian. Mengalahkan orang Amalek dan Midian dengan menggunakan ketakutan. Karena Tuhan tahu kalau mereka takut pasti mereka kalah. Dan Tuhan membangkitkan Gideon menjadi berani dan pasukan-pasukannya berani. Dan Gideon berkata sama pasukannya, Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan kita. Akhirnya Gideon maju, mereka saling bunuh-bunuhan, akhirnya mereka kabur, ini tentara Midian kabur, sisa 15 ribuan orang dikejar sama Gideon dan pasukannya 300 orang. Sampai Gideon dan tentaranya kelelahan, mereka saking beraninya, mereka lapar, masuk ke satu kampung, minta makan nggak dikasih, ya, masuk lagi ke satu kampung, minta makan gak dikasih. Sampai 3 kampung kalau nggak salah, mereka minta 3 desa minta makan gak dikasih. Mereka kelelahan, kelaparan, tapi mereka tetap lari, mereka tetap kejar, dan akhirnya 15 ribunya itu pun yang sisa dibantai habis sama Gideon dan 300 pasukannya. Saudara, Gideon orang yang takut. Tapi apa yang bikin Gideon jadi luar biasa? Tapi sebelum begini, saya mau begini. Saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman, musuh daripada pengharapan, musuh daripada iman adalah ketakutan. Maka itu di tengah-tengah krisis, jangan miliki ketakutan, miliki iman dan pengharapan. Karena ketakutan dengan pengharapan dan iman tidak bisa berjalan bersama. They can grow together. Faith, hope, and fear, afraid can walk together. Kita harus pilih. Kita mau beriman, berharap kepada Tuhan, atau kita mau takut. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau bagiin sama saudara. Obat penawar supaya kita tidak takut apa, Bang? Yang kedua, obat penawar supaya kita nggak takut adalah firman Tuhan. Berpegang sama janji Tuhan. Miliki pengharapan dalam janji Tuhan. Apa yang bikin Gideon bisa berani? Saya perhatiin, yang bikin Gideon berani adalah ketika Gideon dengar suara malaikat Tuhan. Hai kamu pahlawan yang gagah perkasa. Ketika Gideon melihat janji Tuhan dan dia berkata, Tuhan sudah menyerahkan bangsa Midian, tentara musuh, ke dalam tangan kita. Saudara, kita buka lagi ayat yang tadi. Mazmur, saya sudah mau selesai, 56. Mazmur 56. Ayat yang keempat. Tadi baru ayat ketiga, kita bahas ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Saya ulang dari ayat ketiga ya, sampai keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, obat dari ketakutan adalah percaya kepada Tuhan. Ayat 4 bilang begini, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Lalu lanjutnya apa? Daud bilang, Daud atau Daud tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud menegakkan dadanya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak takut. Apa yang bisa dilakukan sama manusia? Tiba-tiba seketika Daud jadi nggak takut. Kenapa saudara? Karena kepada Tuhan Daud percaya dan kepada firman-Nya yang dia puji. Saudara, obat penawar daripada ketakutan adalah datang kepada firman Tuhan. Amin. Di tengah krisis kayak begini, yang pertama kita jangan jadi takut. Lalu yang kedua, di tengah krisis kayak gini, kita harus belajar percaya kepada firman Tuhan. Tidak takut bukan berarti akhirnya kita bisa keluar sana keluar sini. It's okay lah. Ya, bukan berarti begitu. It's okay kita mau keluar, tapi bukan menjadi ceroboh atau selebor. Tidak juga mencobai Tuhan. Tapi kita belajar untuk tidak takut, tidak menjadi khawatir seakan-akan kayaknya virus corona itu jadi sesuatu yang besar. Ayo teman-teman, cara kita jadi tidak takut, ayo baca firman. Ayo berdoa dan berkatakan, Tuhan, virus corona ini tidak jauh lebih besar daripada Tuhan. Tuhan sanggup mengalahkannya. Dan Tuhan akan melindungi bangsa kita, negara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, gereja kita, tempat pekerjaan kita, rumah kita, lingkungan kita. Ayo mulai mengucapkan itu, mulai memperkatakan itu.
Dan Alkitab berkata, firman Tuhan katakan, Daud kepada Allah, aku percaya dan aku tidak menjadi takut. Saudara, saya dengar ada beberapa info bahwa ada anak Tuhan yang meninggal karena kena virus wabah corona. Ini gimana bang? Ini gimana? Wah, kita berharap sama Tuhan. Saya mau bagiin sama saudara, ya kita kebenarannya harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita stay di rumah bukan karena kita takut. Saya ada takut, tapi saya nggak mau belajar takut terus-menerus. Demi untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan, mati pun nggak ada masalah untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Tapi maksudnya poinnya yang saya mau sampaikan, ya bisa aja sih saya keluar sana dan menjadi tidak takut, ya, dan saya bisa selebor, saya percaya sama Tuhan nih segala macam. Wah, saya mau nunjukin saya nggak takut, saya percaya sama Tuhan, saya keluar, saya ke mall, kayak ini semua segala macam. Tapi yang jadi masalah kan di luar sana orang yang kita kenal belum tentu imannya sama dengan kita, ya nggak? Belum tentu. Lalu tiba-tiba mereka juga jadi takut, mereka jadi nggak takut dan selebor pergi ke sana ke sini. Akhirnya mereka jadi terjangkit virus corona, gimana? Ya nggak? Akhirnya kita jadi nggak teladan. Maksudnya poinnya begini, artinya oke, kita tidak takut, tapi bukan berarti kita juga jalan-jalan kemana dan menunjukkan tindakan sikap kita yang nggak takut. Kita salamin orang, kita pelukin orang, kita ke mall. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya hari-hari ini dengan berita yang ada, dengan berita-berita kematian, berita-berita ketakutan, jangan takut, but still stay at home. Kalau kita diliburkan, tetap tinggal di rumah, tapi jangan jadi takut. Tetap kita berdoa di rumah dan jangan jadi takut. Amin. Itu yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Teman-teman, mari tetap bertumbuh di masa-masa krisis saat ini. Mungkin ada teman-teman yang bikin base camp ya, atau komunitas kecil, KT, kelompok tumbuh, atau KFC dengan online, dengan tidak bertemu. Bukan berarti kita takut, tapi kita mau di tengah-tengah krisis ini kita tetap stay di rumah, tetap taat sama pemerintah. Kalau tidak penting-penting banget kayak saya, kalau nggak ada ibadah online kayak gini, saya nggak akan pergi keluar rumah, saya tetap stay di rumah. Tapi karena ada persiapan, saya datang hanya untuk ini aja. Seharian saya di rumah tadi, tapi hanya untuk ini aja. Setelah itu saya kembali lagi ke rumah. Tapi poinnya, jangan jadi takut. Baca firman, berdoa, nyembah Tuhan. Mukjizat pasti datang, dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita supaya kita bisa melewatinya dengan baik, dengan luar biasa. Amin. Amin. Itu aja yang saya mau sampaikan, firman Tuhan. Semoga bisa jadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkata kami tidak perlu takut. Bahkan kami punya Tuhan yang akan membuktikan bahwa ketakutan kami adalah sesuatu yang salah, dan menyatakan bahwa berharap dan memiliki pengharapan dan beriman kepada Tuhan, itulah sesuatu yang benar-benar akan membawa kami mengalami kemenangan. Seperti Gideon, seperti Daud, kami juga mau bilang kami tidak takut karena kami memiliki pengharapan kepada Kristus, karena kami juga memiliki janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan ini sampai ke setiap pikiran dan hati setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman semua diberkati oleh firman Tuhan, ya amin. Yes, jangan takut teman-teman, tetap berharap di dalam Tuhan. Oke, kita mau mendengarkan pengumuman. Silakan untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin memberikan persembahan. Yang pertama ada persembahan umum. Silakan untuk mentransfer ke Bendahara GKKD Jakarta Utara di bawah ini. Oke. Dan untuk yang kedua itu persembahan calling, yaitu untuk mempersiapkan rumah Tuhan GKKD Jakarta Utara yang sedang dilaksanakan di
kita akan pindah ke Harton Tower. Jadi Bapak Ibu teman-teman jika sudah mentransfer callingnya bisa menghubungi bendara GKKD Jakarta Utara di nomor di bawah ini. Ya transfernya juga ke rekening yang sama ya seperti ke persembahan umum yang tadi. Oke itu aja Bapak Ibu teman-teman pengumumannya hari ini. Teman-teman, kita mau tutup ibadah online kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah kami yang kami bisa lakukan. Kami bersyukur ternyata Tuhan membuat segala sesuatunya bisa menjadi tidak terbatas. Di tengah-tengah kondisi yang sedang terbatas ini, kami tetap bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan ada terobosan yang kami bisa lakukan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami yang sedang menjalani pemerintahan yang saat ini Tuhan. Untuk kondisi yang ada dengan wabah-wabah virus corona, buat mereka cakap Tuhan melakukan segala sesuatunya. Biar tangan Tuhan turun ke atas mereka, melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan baik. Kami berdoa menekan setiap penyebaran virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan stop dalam nama Tuhan Yesus, dan kami katakan berhenti virus corona keluar dari bangsa kami. Darah Kristus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit atas bangsa kami. Kami berdoa darah Tuhan membawa bangsa ini, menguduskan bangsa ini, membawa bangsa ini kepada pertobatan dan kepada mukjizat dan kesembuhan. Dan kami berdoa kalau memang ini Tuhan izinkan, kalau memang ini boleh diizinkan oleh Tuhan, kami berdoa supaya ini boleh mendatangkan banyak pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Mereka boleh berdatangan kepada Kristus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kota Jakarta juga Tuhan, dan kota-kota lainnya Tuhan. Kota-kota yang berpotensi banyak sekali menyebar virus corona, kami katakan saat ini stop penyebarannya. Kami katakan berhenti penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja supaya lebih efektif mengadakan ibadah-ibadah online ataupun pertemuan-pertemuan kecil. Kami berdoa Tuhan yang menjagai. Kami berdoa tidak ada penyebaran, gereja tidak menjadi penyebaran virus corona. Kami semua boleh belajar mengikut aturan-aturan yang ada, tetapi kami tidak menjadi takut, apalagi ketakutan Tuhan. Kami berdoa memberkati segala sesuatu yang ada Tuhan. Kami berdoa buat gereja Kristen Kemah Daud Jakarta dan Jakarta Utara juga. Berkati dari semua pemimpin-pemimpin, pelayan pekerja jemaat, anak sampai kepada anak-anak PA, anak-anak rohani kami. Kami berdoa juga memberkati kota Jakarta Utara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati semua setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya, menganugerahkan kepada kita kasih karunia dan kelimpahan kebenarannya. Berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu sempurna di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dan membenarkan setiap kita, serta pengurapan, penyertaan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput setiap kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya.